Halo anak-anak, jumpa lagi dalam materi kita hari ini yaitu tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Sebelum Ibu memulai materi, Ibu mau ingatkan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng biar selalu ada pemberitahuan setiap kali Ibu upload video baru. Oke? Kita lanjutkan, apa itu mengukur, bagaimana pengukuran bisa dikategorikan sebagai bagian dari pengamatan. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Bisa dilihat pada gambar, ada seseorang yang mencoba membandingkan panjang meja menggunakan jarinya atau jengkalnya. Kira-kira panjang meja itu berapa jengkal ya? Dan setelah diukur, ternyata panjangnya adalah 7 jengkal. Apa itu besaran? Kita lihat sama-sama, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Berikut adalah tabel 7 besaran pokok beserta satuan dan alat ukurnya. Kita lihat sama-sama, yang pertama ada panjang, satuannya meter, alat ukurnya penggaris. Kedua massa, satuannya kilogram, alat ukur neraca atau timbangan. 3 waktu, satuan sekon atau detik, alat ukur stopwatch. 4 suhu, satuan Kelvin, alat ukur termometer. 5 kuat arus, satuan ampere, alat ukur ampere meter. 6 jumlah zat, satuan mol. Dan perlu kalian ketahui, jumlah zat ini tidak memiliki alat ukur khusus seperti yang lainnya. Dan yang ketujuh, intensitas cahaya, satuan kandela, alat ukurnya light meter. Selanjutnya adalah besaran turunan beserta satuannya. Sebenarnya besaran turunan ini ada banyak sekali. Namun yang Ibu tampilkan di sini hanya 7 besaran turunan, seperti kecepatan, percepatan, massa jenis, energi, tekanan, daya, dan luas. Nah, di sini Ibu juga sudah siapkan alat ukur besaran pokok. Yang pertama ada gambar penggaris atau mistar, ini ada alat ukur panjang. Kedua adalah gambar jangka sorong. Jangka sorong ini merupakan alat ukur panjang juga. Yang ketiga, ini namanya mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini juga merupakan salah satu alat ukur panjang. Yang keempat adalah neraca atau timbangan. Neraca ini merupakan alat ukur massa. Yang kelima ada stopwatch. Stopwatch ini adalah alat ukur waktu. Yang keenam adalah gambar seorang anak yang lagi diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Termometer ini adalah alat ukur suhu. Yang ketujuh adalah ampere meter. Ampere meter ini sendiri adalah alat ukur kuat arus listrik. Dan yang terakhir adalah gambar light meter. Light meter ini adalah alat ukur intensitas cahaya. Yang berikut, apa itu satuan? Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan terdiri dari satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan telah disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional SI. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional karena tidak setiap orang dapat memahami satuan ini atau hanya untuk wilayah tertentu saja.
Maka dari itu, satuan ini sering disebut juga satuan tradisional. Contoh satuan baku atau standar dalam sistem internasional misalnya meter sekon yang menggunakan kelipatan 10 atau metrik. Sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu sistem MKS yaitu meter kilogram second dan sistem CGS yaitu centimeter gram second. Berikut adalah tabel besaran pokok dan satuannya dalam MKS dan CGS. Bisa anak-anak perhatikan dalam tabel. Nah, untuk satuan baku, contohnya seperti jengkal dan depa. Jengkal itu jarak ujung ibu jari sampai dengan jari kelingking, sedangkan depa adalah jarak ujung telunjuk tangan kiri sampai dengan telunjuk tangan kanan ketika tangan direntangkan ke samping kiri dan kanan, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah konversi satuan dalam sistem internasional. Yang pertama, besaran panjang. Satuan panjang terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk satuan panjang, setiap turun satu tangga dikali 10 dan naik satu tangga dibagi 10. Contohnya 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Atau 1 milimeter sama dengan 1/10 cm. Dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu konversi satuan massa. Kalau untuk satuan massa, yang tadinya satuan panjang itu dalam kilometer, satuan massa sendiri dalam kilogram, yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama seperti satuan panjang, setiap turun satu tangga dikali 10 dan naik satu tangga dibagi 10. Selain kilogram dan kawan-kawan, ada juga yang namanya ton, kuintal, pon, dan ons. Bisa kalian perhatikan di gambar bagaimana konversinya. Dan yang berikut konversi satuan waktu. Waktu ini sendiri seperti yang kita ketahui ada jam, ada menit, dan ada detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 menit 60 sekon, 1 jam sama dengan 3600 sekon. Dan sebaliknya kalau 1 menit sama dengan 1/60 jam, 1 sekon sama dengan 1/60 menit, atau 1 sekon sama dengan 1/3600 jam. Oke, sampai sini paham anak-anak? Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian, Ibu sudah siapkan 8 tugas, 8 nomor. Tolong dikerjakan baik-baik, ditulis di catatan dan disimpan, karena sewaktu-waktu akan Ibu minta untuk dikumpulkan. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Sukses selalu!